Shalom semuanya, silakan duduk Bapak Ibu ini, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Ya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Oktober, nggak terasa, dan sebentar lagi kita akan mempersiapkan Natal. Amin. Ya, haleluya. Nah, tema hari ini yaitu perspektif. Kita katakan sama-sama perspektif. Ya, apa itu perspektif? Perspektif itu adalah cara pandang, pemahaman, atau sudut pandang seseorang terhadap sesuatu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk kepada saudara-saudara yang baru pertama kali datang. Kita boleh tepuk tangan dulu lah ya. Welcome to His Grace Church Jakarta. Cia, haleluya. Dan puji Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih, kami sangat antusias menyambut saudara boleh beribadah bersama kami pada hari ini. Haleluya. Ya. Nah, perspektif kembali lagi, perspektif adalah cara pandang, pemahaman atau sudut pandang seseorang terhadap sesuatu seperti objek, situasi atau ide yang dibentuk oleh pengalaman, keyakinan dan latar belakang. Perspektif. Oke, jadi cara pandangnya. Nah, dalam arti kehidupan yang mungkin dapat kita sederhanakan itu, terkadang kita mungkin menilai seseorang, kenapa dia melakukan hal itu? Tapi pastinya satu hal dari pribadi tersebut, dia punya cara pandang tersendiri. Kenapa yang mungkin orang lain berpikir negatif, ya kan, berpikir buruk, tapi orang tersebut mengambil suatu tindakan atau langkah-langkah karena dia punya sebuah pemahaman yang di dalam hatinya. Contoh sederhana, ya kan, dalam sebuah keluarga, kenapa mungkin anak merasa mungkin bagi kita mungkin orang tua, kenapa ya anak saya begini, tapi anak tersebut punya cara pandang, mungkin dia punya cara pemikiran dengan latar belakangnya, benar nggak? Cara pandang, jadi kita nggak bisa menilai seseorang karena cara pandang punya perspektif dengan cara pandangnya mungkin dilatar belakangi seseorang mungkin memilih jurusan tertentu, mungkin orang tua memilih A, meminta A, tapi yang bersangkutan memilih B, karena punya mungkin cara pandang atau ada sesuatu yang mengakibatkan orang tersebut memilih tersebut. Benar nggak ya? Perspektif. Nah, hari ini kita akan belajar perspektif dengan cara pandang kita, ya tentunya perspektif dalam konteks apa kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Perspektif itu cara pandang dalam kehidupan dunia pada umumnya. Sering kali kita berpikir negatif sama orang, tapi dia punya alasan tertentu, dia mengambil atau melakukan sesuatu hal di dalam hatinya yang dipengaruhi berbagai hal. Nah, di sini dikatakan cara pandang kita terhadap firman Tuhan akan menentukan seberapa besar kuasa surga bekerja dalam hidup kita. Dia orangnya sombong ya, tapi setelah dekat ternyata dia orangnya asik. Benar gak sih? Kadang-kadang kita menemuin, dia sepertinya orangnya, dia kayaknya dia milih-milih teman. Ternyata setelah udah dekat, ternyata kamu asik ya. Gitu kan ya? Nah, seperti itu. Jadi cara pandang kita terhadap firman Tuhan akan menentukan seberapa besar kuasa surga bekerja dalam hidup kita. Amin. Saya percaya setiap kita mau dong, ya kan, mengalami kuasa besar itu dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Itulah namanya iman. Nah, di sini dikatakan kuasa surga bekerja dalam hidup kita jika kita memandang firman hanya sebagai tulisan biasa, maka hasilnya biasa aja. Jadi kalau kita memandang firman Tuhan itu seperti buku cerita, kira-kira anak muda di sini atau orang tua di zaman kita, buku cerita apa nih yang disukain? Ya, zaman saya dulu kayaknya ada nama buku yang namanya Wiro Sableng. Ada yang sejaman dengan saya? Anak-anak muda saya nggak tahu. Bukunya yang nggak tahu ya. Nah, jadi kalau kita membaca ya sekedar membaca. Jadi kita dalam jalan, artinya tanpa kita sadari yang buku yang kita baca, kita jadi seperti mungkin bergaya seperti dia. Benar nggak sih? Atau mungkin zaman saya buku apa? Lupus ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya sendok hilang itu karena dibawa. Begitulah lebih kurangnya. Jadi istilah seperti mengambil sebuah gambaran.
Jadi kalau kita menjadikan ini Alkitab seperti buku biasa, ya biasa aja. Benar nggak? Seperti buku cerita, seperti buku yang disukai oleh saudara-saudara yang senang membaca. Siapa di sini senang membaca? Wah, haleluya. Ya kan? Jadi dalam arti kalau kita menjadikan Alkitab ini seperti buku cerita, ya begitu aja. Tetapi kalau kita mau mengalami kuasa yang besar, nah kita nggak bisa menjadikan Alkitab itu seperti buku cerita. Dikatakan, tetapi bila kita melihat firman sebagai janji Allah yang hidup, kita akan mengalami mukjizat, kekudusan, dan kuasa nyata. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan sebagai janji Allah yang hidup, ini janji Allah yang hidup, firman Tuhan adalah janji Allah yang hidup, kita akan mengalami mukjizat, dan tanpa kita istilahnya dengan kekuatan kita, kekudusan itu menjadi sebuah bagian, menjadi nyatu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan kuasa yang nyata. Nah, hari ini ada dua pandangan terhadap firman Tuhan. Di gereja kami, puji Tuhan, kita punya namanya outline. Apakah sudah mendapatkan semua outline? Kalau belum, boleh minta. Saya perlu outline karena saya mau menuliskan kembali apa yang saya dengar. Karena biasanya itu dia akan lebih nempel, saudaraku. Saya ingat zaman saya dulu waktu sekolah disuruh buat ringkasan. Zaman saudara, anak-anak muda di sini masih disuruh nggak sih buat ringkasan? Masih ya? Biar lebih nempel katanya. Jadi dengan ringkasan ini, outline ini dapat lebih nempel. Ada dua pandangan terhadap firman Tuhan. Pertama dikatakan, firman Tuhan penuh dengan janji Allah. Katakan amin. Firman Tuhan penuh dengan janji Allah. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 4. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara dalam Tuhan dengan hormat untuk boleh bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4, tapi sebelum itu saya mau minta kita buka dulu Mazmur 119 ayat 17 sampai 18. Kita buka dulu Mazmur 119 ayat 17 sampai dengan 18. Apa yang dikatakan sebelum kita masuk? Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Bolehkah dari ayat 17? Karena itu sepertinya akan membawa kita lebih dalam, boleh dibantu Bu? Mazmur 119 ayat 17 sampai dengan 18. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Amin. Saudaraku, sebentar jangan duduk dulu. Di sini dikatakan singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Pada saat kita dekat dengan seseorang yang tadi kita berpikir dia orangnya sombong, tautonya dia orangnya asik, apalagi firman Tuhan. Pada saat Tuhan menyingkapkan mata kita, maka Tuhan akan menyatakan mukjizat, kuasanya, kasihnya, kebesarannya dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi kita harus berdoa, singkapkanlah mataku ya Tuhan, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu, supaya aku dapat melihat kuasa firman-Mu bekerja dalam hidupku. Amin. Nah, 2 Petrus 1 tadi apa yang dikatakan? 2 Petrus 1 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita ganti yuk saudaraku. Ia kita ganti dengan kata Yesus. Dan kamu kita ganti dengan kata saya. Amin. Oke ya. Sama-sama kita baca. Dengan jalan itu Yesus telah menganugerahkan kepada saya janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya saya boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi
yang membinasakan dunia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan dengan jalan itu Yesus juru selamat penebus kita telah menganugerahkan kepada saudara dan saya. Ini bukan berbicara kepada orang lain. Tadi saudara sudah mengucapkan kepada saya. Katakan kepada saya. Jadi Tuhan tidak menganugerahkan kepada tetangga saya, tapi kepada saudara dan masing-masing kita. Tuhan berbicara ini bukan untuk orang lain, tapi Tuhan berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Amin. Kepada saya janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji apakah yang sedang saudara dan saya nantikan? Firman Tuhan berkata, Tuhan anugerahkan janji itu dan kuasa yang sangat besar itu dalam hidup setiap kita. Amin. Supaya olehnya saudara dan saya masing-masing kita, ingat bukan berbicara tentang orang lain, tapi berbicara pribadi lepas pribadi, masing-masing mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi dan yang membinasakan dunia. A.W. Tozer berkata dalam kutipannya, janji-janji Allah tidak pernah gagal. Kegagalan hanya terjadi ketika kita tidak percaya. Kegagalan terjadi karena tidak percaya. Jadi Tuhan itu nggak pernah lupa sama janjinya. Kira-kira saudara pernah nggak seseorang menjanjikan tapi dia lupa? Kecewa nggak? Tapi Tuhan itu nggak pernah lupa sama janjinya. Dia nggak pernah lupa untuk menjawab doa kita. Dia nggak pernah lupa untuk memberikan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Karena dia berkata dalam Bilangan 23 ayat 19. Kita buka yuk Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan, kita baca. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mungkin saudara punya pacar, punya pasangan, punya teman, janji, tapi dia lupa. Atau mungkin orang tua kita lupa, namanya manusia, benar gak sih? Benar gak sih? Di sini anak-anak muda pernah gak sih orang tuanya lupa? Iya kan? Padahal udah janji nggak dilakukan, sebenarnya bukan lupa. Atau mungkin karena satu lain hal, tapi yang pasti mungkin lupa lah ya. Tapi Tuhan kita nggak pernah lupa, katakan amin. Tuhan kita nggak pernah berdusta, dan dia nggak pernah menyesal. Dia nggak pernah menyesal untuk menghadirkan kita di dunia ini. Dia punya rencana yang besar. Dia nggak pernah menyesal, oh iya, kenapa ya? Tidak, dia tidak pernah menyesal. Yesus tidak pernah menyesal. Yesus tidak pernah berdusta. Yesus bukan pelupa. Katakan amin. Ya kan? Jadi firman Tuhan penuh dengan janji Allah. Alkitab mengatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Sekarang saudara sedang memegang janji Allah enggak? Ada sebuah pengharapan, Tuhan saya pengen ini, saya pengen ini. Tetap berharap sama Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Tuhan, aku mau jadi orang yang berhasil. Aku mau sukses. Aku mau ini, aku mau ini. Selama itu sesuai dengan firman Tuhan dan tentunya memuliakan Tuhan. Ya dan amin. Pasti digenapi. Amin. Apapun itu. Di sini dikatakan tadi poin pertama, firman Tuhan penuh dengan janji Allah. Seperti seorang anak kecil yang percaya penuh ketika ayahnya berjanji akan menjemputnya dari sekolah, demikianlah kita harus mempercayai janji Allah yang tidak pernah ingkar. Saya teringat waktu masih kecil, anak gitu ya di sekolah SD, saya bilang janji jemput jam sekian, saya kelewatan. Iya kan? Iya kan? Oh iya, terus kemudian anak marah-marah gitu kan ya. Gitu kan ya. Tapi Tuhan itu gak pernah terlambat, seperti kita percaya besok pagi matahari bersinar. Amin. Dan kita percaya, kita gak pernah ragu kira-kira matahari besok bersinar gak ya? Kira-kira matahari besok datang, enggak kan enggak? Enggak pernah kita berpikir seperti itu kan Bu? Kita pasti, ya udah besok pasti akan matahari muncul lagi, benar enggak Pastor? Iya kan? Dalam arti, mari demikianlah kita percaya bahwa matahari akan terbit,
Demikianlah kita percaya janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Nah, tujuan janji Tuhan adalah pertama dikatakan menyelamatkan kita dari hawa nafsu dunia. Janjinya menolong kita hidup kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu adalah syarat mutlak. Kalau bagi saudara kita di seberang sana dalam arti apa ya? Wajib. Benar gak sih? Tetapi ketahuilah saudara, mungkin anak muda berkata seperti ini, sulit pastor. Tetapi sebenarnya pada saat saudara memiliki sebuah kerinduan dan kemauan di dalam hati, Alkitab pun mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Jadi Tuhan sendiri yang mengaruniakan itu, sebagaimana saudara datang ke sini beribadah, Tuhan yang mengaruniakannya. Katakan amin. Karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Jadi kok saudara dapat berdoa minta sama Tuhan, Tuhan taruhkan, aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Masalahnya, saudara berkata seperti itu enggak? Anak-anak muda, halo, saudara harus berdoa, Tuhan, jadikan saya, mampukan saya, pelaku firman Tuhan. Sekalipun saya berada di tengah-tengah dunia, saya tahu saya ditetapkan untuk jadi berkat. Amin. Nah di sini dikatakan janjinya menolong kita hidup kudus. Dan artinya yang kedua, supaya kita menerima kodrat ilahi sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menjadi serupa dengan orang tua kita, tidak. Ibu, bapak kita yang tentunya manusia ada kekurangannya. Tetapi kita semuanya tujuannya adalah sempurna seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Cara pandang kita, perspektif kita, cara berpikir kita nggak mudah lagi untuk menilai dan menghakimi sesama kita. Kita nggak mudah lagi untuk mengambil keputusan dengan cara kita, dengan pemikiran kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang takut dan rendah hati. Amin. Anak-anak muda, jadilah pribadi yang rendah hati. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Mungkin ada perspektif dari orang tua, kenapa orang tua melarang. Atau mungkin anak muda, ada perspektif dari anak muda yang mungkin kita sebagai orang tua tidak mengerti, kurang mengerti. Tetapi hari ini kita sama-sama belajar, baik anak muda, baik orang tua, yuk kita sama-sama belajar. Dan kita terima apa yang Tuhan kehendaki lewat firman Tuhan. Amin. Orang percaya dipanggil bertumbuh sampai orang lain melihat Kristus dalam kehidupannya. Kita dipanggil bukan hanya sebagai penikmat janji, tetapi sebagai prajurit Kristus yang berjuang di medan rohani. Jadi kita dipanggil bukan hanya sekedar penikmat janji. Ya Tuhan mau memberikan kita untuk menikmati janji berkat Tuhan. Tapi dalam hari ini kita dikatakan sebagai prajurit Kristus yang berjuang di medan rohani. Dalam arti saudara dan saya adalah prajurit Kristus. Katakan saya adalah prajurit Kristus. Saya nggak tahu apakah saudara juga mungkin dipanggil Tuhan bukan hanya sekedar prajurit, tapi saudara menjadi seorang pemimpin, komandan dalam sebuah pasukan. Berarti kalau komandan berada di garis depan, menjadi seorang pemimpin dari prajurit-prajurit Kristus. Oleh karena itu menjadi seorang komandan, saudara harus kuat, saudara harus siap siaga, saudara harus standby, saudara harus tetap melekat. Saudara harus nantiasa memakai seluruh perlengkapan senjata kerajaan Allah. Artinya siap siaga dong, benar gak? Amin. Supaya kita menerima kodrat ilahi sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Karena biasanya kalau kita punya idola, siapa di sini punya idola? Anak-anak muda punya idola nggak? Artis-artis atau aktor-aktor? Biasanya dia akan mengikuti gayanya, benar nggak sih? Ya kan? Cara dia berpakaian, cara dia berpenampilan, benar nggak sih? Ya, lebih kurang saya percaya itu. Ya begitu ya kan? Benar ya? Nah, kalau kita idola kita Kristus, maka kita akan hari demi hari, oh iya ya, apa yang firman Tuhan katakan, hari demi hari tanpa kita sadari kalau kita mengidolakan Tuhan, ya hari demi hari ya kita meneladani dia. Amin. Disempurnakan pribadi kita, cara berpikir kita, karakter kita, pemahaman kita, dan saya berdoa, kita berdoa, semua kita menuju kepada Kristus. Amin. Dan di sini katakan karakteristik prajurit Kristus yaitu siap sedia berperang melawan kuasa kegelapan. Alkitab mengatakan peperangan
Setiap kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan orang tua kita. Peperangan kita sebenarnya bukan melawan anak kita. Tapi melawan apa? Pribadi kedalamannya yang kuasa-kuasa yang istilahnya dalam arti yang harus kita perangi, sehingga orang tua kita pun gak bisa memarahinya dengan kekerasan, tapi kita mendoakannya dan kita minta hikmat daripada Tuhan sehingga kita dapat memenangkannya. Amin. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, melawan roh-roh jahat di udara, melawan dalam arti yang tidak terlihat secara manusia. Amin. Kita minta hikmat daripada Tuhan supaya kita memenangkan dan kita menang, bahkan lebih daripada pemenang dari setiap perjuangan kita secara rohani. Iya kan? Dan di sini dikatakan karakteristik prajurit Kristus menjaga kekudusan hidup. Jadi saudaraku, kalau kita dikatakan prajurit, maka saudara ya harus hidup kudus supaya tidak ada celah yang terbuka. Amin. Supaya panah-panah itu tidak nembus, tetapi ketahuilah Tuhan memberikan saudara kekuatan dan kemenangan. Proteksi dia, perlindungan dia, penebusan dia. Yesus Kristus di atas kayu salib jauh melebihi daripada apapun. Katakan amin. Saudara aman dalam tangan Tuhan, saya aman dalam Tuhan. Karena apa? Yang firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Jadi saudara, samping kanan kiri, saudara itu masing-masing punya malaikat. Coba lihat kanannya. Coba lihat kiri. Itu ada malaikat loh. Nggak terlihat kan? Tapi itunya luar biasa. Firman Tuhan berkata, kita kan nggak bisa merasakan, kita pegang juga enggak. Tapi saya percaya karena firman Tuhan katakan, setiap kita punya malaikat. Malaikat Tuhan berkemah selalu melindungi dan menyertai Nando. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, oleh karena itu, gaya hidup prajurit Kristus harus selalu intim dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Katakan amin. Selalu intim dengan Tuhan. Haleluya. Membangun menara doa siang dan malam. Memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Mungkin ada yang berkata seperti ini, mungkin anak-anak muda. Wah, itu buat orang tua saja. Enggak. Ini firman Tuhan bukan hanya untuk anak muda. Saya mau melihat lambaian tangan anak-anak muda di sini. Haleluya. Masih muda. Iya ya, siap Bu. Ya, selalu intim dengan Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan. Saya pernah dengar Pastor Ari mengatakan kepada anak-anak muda yang melayani di sini untuk berdoa lebih kurang berapa menit? 10 menit. Anak-anak muda sudah dilakukan belum? Halo? Haleluya. Jadi yuk, ini bukan berbicara hanya kepada orang tua saya saja loh. Itu berbicara kepada saudara, anak-anak muda, kepada kita semua. Bahkan kita sebagai orang tua, kita nggak boleh merasa, oh ya jam terbang saya sudah lebih tinggi. Nggak perlu doa, salah. Amin. Kita harus bangun jam doa kita. Yuk, mari yuk. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Jadi saudara bukan hanya memuji menyembah Tuhan pada saat ibadah raya Minggu. Tapi yuk pelan-pelan dalam kamarmu naikkan pujianmu. Dalam kamarmu naikkan penyembahanmu. Dalam kamarmu yang tidak terlihat siapapun baca firman. Amin. Saya percaya di sini semuanya ya. Di luar sana enggak. Benar enggak sih? Haleluya. Nah, membangun menara doa siang dan malam, memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa yang dikatakan? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini bukan untuk pendeta loh. Ini bukan untuk kepada hamba-hamba Tuhan loh. Ini juga kepada engkau anak muda. Saya nggak bisa memberitakan Injil, nggak apa-apa. Tapi bawa dia, yuk kenalkan. Bawa dia ke gereja, bawa dia kepada Tuhan, ajak dia berdoa. Amin.
Kalau Yesus saja selama dia masih di dunia ini dia berdoa loh, doa pagi-pagi. Yesus dia adalah 100% Tuhan. Masa kita nggak berdoa? Bagaimana kita mengarungi kehidupan sepanjang hari ini? Kalau kita nggak berdoa, apa yang terjadi? Benar nggak sih? Apa yang terjadi loh? Nggak tahu apa yang terjadi kalau kita nggak berdoa. Yesus berdoa pagi-pagi, saudara dan saya harus berdoa untuk dapat menjalani aktivitas kehidupan sepanjang hari ini. Belum lagi menghadapi orang tua yang mungkin ngomel-ngomel. Benar nggak? Bagaimana saudara bisa sabar kalau nggak berdoa? Jadi Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghadapi mama saya, berikan saya kekuatan untuk menghadapi papa saya, dan itu didapatkan dari doa. Katakan amin. Amin. Dan kita pun juga sebagai orang tua. Haleluya. Nah di sini dikatakan, Leonard Ravenhill berkata, seorang prajurit Kristus tidak dikenal di bumi, tetapi ditakuti di neraka. Ini sebuah hal yang kutipan yang luar biasa menurut saya. Seorang prajurit Kristus tidak dikenal di bumi, tetapi ditakuti di neraka. Dalam arti mungkin dia nggak perlu terkenal di bumi ini. Kadang artis-artis melakukan sensasi-sensasi, mungkin dia operasi plastik, mungkin dia membuat sesuatu hal yang membuat dia terkenal, benar nggak? Tetapi seorang prajurit dikatakan tidak dikenal di bumi, dia nggak perlu mencari ketenaran di bumi ini, benar nggak sih? Tetapi ditakuti di neraka. Mari kita nggak mencari ketenaran di bumi ini, tetapi Tuhanlah yang mempromosikan kita, tetapi kita mempergunakan segala anugerah yang Tuhan berikan untuk kita melakukan firman Tuhan. Amin. Ilustrasi seperti seorang tentara yang selalu siap sedia dengan senjatanya, demikian juga orang percaya harus siap dengan senjata rohani, yaitu doa, firman, dan pujian. Saudara hafal nggak apa saja perlengkapan senjata Allah? Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, pedang roh, dan dalam segala hal permohonan doa syafaat yang tiada henti dan putus-putusnya ketopong keselamatan. Jadi pedang itu artinya adalah pada saat saudara dan saya lemah, ambil itu firman Tuhan. Tangkis. Amin. Siapa di sini suka main badminton? Oh, zaman sekarang padel ya, Pastor ya. Kapan kita olahraga padel, Pastor? Besok ya. Iya kan? Tangkis tes, ya kan? Saya kapan hari itu ikut badminton? Sini saya bunyi dia, gitu, karena gak pernah olahraga saudaraku, iya kan, wah dalam hati, aduh, gitu deh, kembali lagi. Nah kemudian, pada saat kita punya pedang roh, itu menangkis, gak kena loh, gitu kan, benar gak sih? Dalam arti, ingatlah, si jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Jadi saudara harus punya pedang, ya kan, pada saat takut, pada saat letih, lesu, capek Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah yang kupasang, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara berdoa seperti itu, berdoa sesuai firman Tuhan. Maka saudara dan saya diberikan kelegaan. Amin. Firman-Mu berkata, Tuhan jadi kepala, bukan ekor, tidak akan turun, tapi akan semakin naik. Dan saudara berkata itu, maka dengan cara Tuhan di dalam alam supranatural, Tuhan membawa kita semakin naik. Tetapi bagian kita hanya melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bagian Tuhan mempromosikan dan menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Nah di sini dikatakan, seperti seorang tentara yang selalu siap sedia dengan senjatanya, demikian juga orang percaya harus siap dengan senjata rohani, yaitu doa. Tuhan Yesus saja selama di bumi dia berdoa. Masa kita nggak berdoa sih? Dan firman sebagai pedang roh dan puji-pujian. Pujian itu ucapan syukur. Ingat tembok Yeriko hancur melalui puji-pujian. Nggak ngomong apa-apa, hanya puji-pujian. Maka saya percaya lewat puji-pujian kita, pada saat kita memuji Tuhan, maka beban kita lepas, ketakutan kita lepas, kekhawatiran kita lepas, amarah kita lepas lewat pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, kemudian dikatakan pertama tadi firman Tuhan penuh dengan janji Allah. Yang kedua adalah dikatakan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Senggol kanan kirinya, katakan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri loh. Kalau nggak ada ngomong aja dulu. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi dia meresap masuk ke dalam hati. Amin. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri.
Yakobus 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, apa yang dikatakan? Kita baca yuk bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu ada dua ya saudaraku, ada logos, ada rema. Dalam pengertiannya, logos itu apa? Nih, saudara baca Alkitab nih, firman Allah yang kekal itu logos. Saudara baca aja, ngerti nggak ngerti, saudara baca aja. Ya udah, baca, itu logos. Tapi pada saat saudara kena itu firman, seperti berbicara secara khusus kepada masing-masing pribadi, dan itu sepertinya hidup, itu namanya rema. Amin. Dia berbicara secara khusus, kok dia tahu ya, pastor itu kok tahu ya? Siapa yang ngasih tahu? Jangan-jangan mama saya ngasih tahu? Enggak, tenang, enggak dibocorkan. Jadi tapi dia berbicara secara khusus, pasti pernah nggak mengalami seperti itu? Kena, itu namanya rema. Kita nggak ngerti, kita baca aja, oh ya disuruh nih saya baca Alkitab, ngerti nggak ngerti, ya itu logos. Tapi kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan itu, membaca firman Tuhan itu, logos itu, dan kemudian Tuhan berbicara dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Yesaya 54 ayat 10 dikatakan, Yesaya 54 ayat 10. Gunung-gunung boleh bergeser dan bukit-bukit boleh goncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoncang. Ini menjadi sebuah kekuatan. Apakah firman Tuhan ini menjadi rema buat saudara? Firman Tuhan ini menjadi rema. Gunung-gunung boleh bergeser. Gunung-gunung boleh bergeser. Ada sebuah kejadian di negara mana yang gunung beranjak, ya kan? Dalam arti sesuatu hal yang boleh apa saja terjadi. Bukit-bukit boleh bergoncang. Kita tahu ya kan, waktu Bali yang terdekat ini banjir. Saya beberapa waktu yang lalu ke Bali, saudaraku. Dan kemudian beberapa hari, 2 hari ke depan Bali banjir. Benar gak? Iya kan? Nah, itu boleh terjadi, tetapi apa yang dikatakan? Tetapi kasih setiaku, kata Tuhan, tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoncang. Amin. Amin. Jadi firman bukan sekedar tulisan, melainkan pribadi Allah sendiri. Firman berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Katakan sama-sama sambil kita memejamkan mata kita. Katakan firman Tuhan itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, saudaraku. Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Boleh ditampilkan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Di sini firman Allah berbicara, yaitu rema. Pada saat kita terima rema itu, yang berbicara kepada kita bukan hanya sekedar logos, maka iman kita timbul. Amin, saudaraku. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam gereja kita ini, iman itu sebagai alat tukar kita. Bapak, Ibu misalnya pergi ke Dubai, apakah Bapak Ibu bisa membeli sesuatu tas yang Ibu suka dengan rupiah yang Ibu miliki? Nggak bisa, harus ditukar. Makanya dengan iman itu kita menukarnya, kita menerimanya dengan iman kita. Nggak tahu kapan, tapi Tuhan pasti berikan itu bagi kita, menjadi bagian milik hidup kita, untuk kita mengelola. Walaupun kita bukan pemilik, tapi itu menjadi bagian yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Katakan amin. Jadi kita terima rema, tapi bagaimana kita menerima rema itu kalau kita nggak membaca logos itu, nggak tahu apa firman Allah, benar kan? Maka dalam gerakan membaca Alkitab, kita dengar, kita baca, kita perkatakan, iman kita timbul, rema kita terima. Maria menerima rema, saudaraku. Mari kita buka dari Lukas 1 ayat 38 sebelum kita mengakhirinya. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Jadi pada saat Maria dikatakan bahwa dia akan mengandung, dia menerima firman Tuhan, firman Allah, dia menerima perkataan Allah. Dan dia terima rema, sehingga dia berkata, jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Jadi kalau kita menerima rema dari apa yang Tuhan katakan, kita akan berkata, jadilah padaku. Amin. Kita antusias, kita hidup oleh firman Allah, kita hidup oleh rema itu, saudaraku. Rema berbicara langsung pada setiap kita. Sehingga pada saat Maria dikatakan dia akan mengandung seorang bayi yang bernama Yesus, dia berkata, jadilah padaku seturut kehendakmu. Artinya dia terima rema, firman Allah yang hidup dalam kehidupannya. Amin. Sehingga pada setiap kita menerima rema itu, kita bangkit, kita semangat, kita hidup, kita sembuh, kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Billy Graham berkata, Alkitab adalah firman Allah. Jika Anda tidak percaya seluruhnya, jangan percaya sama sekali. Wah, ini Billy Graham seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sekali berkhotbah, ribuan orang bertobat. Alkitab adalah firman Allah. Ada namanya seorang Smith Wigglesworth. Saya dulu senang baca-baca buku rohani waktu zaman kuliah sekolah teologi. Smith Wigglesworth, dia seorang tukang ledeng, saudara. Dia bukan orang yang terpelajar, tapi dia hanya kerjanya membaca Alkitab. Begitu dekat dan begitu nyatunya dengan firman Tuhan. Jadi ada orang yang pada saat itu datang kepada dia, kakinya panjang sebelah, sangat terlihat. Dan dia mendoakan, tiba-tiba kakinya yang satu jadi rata. Artinya sama panjangnya. Amin. Apabila kita menyatu dengan firman Tuhan itu, Billy Graham dia menyatu dengan firman. Dia berbicara firman saja, dia berbicara firman. Ribuan orang bertobat dan terima Yesus. Amin. Amin. Anak muda, di tengah kesibukanmu, di tengah kuliahmu, di tengah segala aktivitasmu sekolahmu, sempatkan waktu untuk membaca Alkitab. Sempatkan waktu. Amin. Sekalipun itu satu pasal. Gak ngerti, baca aja. Tapi lebih bagus berdoa dulu supaya mengerti dan terima rema itu. Amin. Haleluya. Dan kemudian dikatakan, ilustrasinya sama seperti kontrak hukum yang mengikat dan melindungi kita. Firman Tuhan adalah janji Allah yang pasti berlaku dan tidak pernah gagal. Jadi firman Allah itu mengikat kita, gak pernah gagal. Gak pernah gagal. Tidak pernah gagal firman Tuhan bekerja bagi setiap kita. Tidak pernah gagal Tuhan menjadikan kita menjadi kepala bukan ekor, tidak akan turun tapi akan terus semakin naik. Tidak akan pernah gagal Tuhan membawa kita untuk menjadi berkat dan terang. Amin. Tidak akan pernah menjadi gagal orang-orang yang hidupnya di dalam firman Tuhan. Amin, saudaraku. Cara pandang kita terhadap firman Tuhan akan menentukan kualitas hidup rohani kita. Amin. Biar setiap hidup kita, dari tempat ini kita semuanya menjadi orang-orang yang berkualitas. Amin. Dari tempat ini kita menjadi penginjil-penginjil Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa seperti itu, bahkan dari kalangan anak sekolah, anak mahasiswa, dari pengerja-pengerja muda, dari kita semua orang tua. Dari tempat ini kita berdoa, akan menjadi penginjil-penginjil dahsyat yang luar biasa. Akan membawa kabar baik itu sekalipun kita mungkin bekerja dalam dunia marketplace. Tuhan memakai kita menjadi berkat. Amin. Kita memenangkan keluarga kita. Tuhan sanggup kok. Tuhan sanggup. Dia membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dia telah mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga. Dia membuktikan dia adalah Tuhan dengan kebangkitannya. Dan dia pergi ke surga untuk menyatakan kemuliaannya. Dan bukan hanya tentang ya, tapi berbicara tentang kita, di mana Kristus sangat mengasihi kita, di mana Bapa sangat mengasihi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, saudaraku, di dalam Tuhan. Bapak, hamba telah selesai, Tuhan, menyampaikan daripada sebagian dari kebenaran firman-Mu yang bertemakan perspektif, ya Bapa. Dalam kami memandang seseorang, sesama kami, mungkin kami salah menilai. Namun setelah kami dekat, kami tahu ternyata pemikiran kami tidak seperti yang kami pikirkan semula sewaktu kami belum dekat dengan seseorang. Kami mungkin melihat dan menilai,
Tetapi pribadi lepas pribadi yang mungkin kami nilai dengan negatif, punya pemikiran, punya tujuan tersendiri, punya hati, sesuatu yang membuat seseorang mengambil keputusan. Tetapi pada hari ini kami belajar, kami mendengarkan dengan tema, sebuah tema perspektif. Bapa, singkapkanlah matamu, singkapkanlah mata setiap kami ya Tuhan, supaya setiap kami memandang keajaiban dari firman-Mu. Buka mata kami untuk kami dapat melihat, buka telinga kami untuk kami dapat mendengar. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu itu Bapa, tanah hati kami adalah tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang bersemak duri, bukan tanah yang di pinggir jalan, tapi kami diberikan pengertian, sehingga kami Bapa dapat menikmati semua janji indah-Mu digenapi. Kami tahu kami bukan hanya sekedar penikmat janji, tapi kami juga harus siap sedia dan berjaga-jaga menjadi seorang prajurit Kristus. Hamba tahu di tempat ini Tuhan juga menjadikan kami bukan hanya sekedar prajurit, tetapi menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan persiapkan di garis depan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami menjadi pemimpin-pemimpin rohani, pada saat kami menjadi laskar-laskar Kristus, pada saat kami menjadi komandan-komandan dari prajurit Kristus, kami tahu Tuhan berdiri di depan kami. Kami tahu kuasa darah Yesus memproteksi kami. Tetapi firman kebenaran-Mu mengingatkan kami pada hari ini, hidup kudus adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah hal yang harus, bukan hanya berbicara kewajiban Tuhan. Karena kewajiban itu mungkin sesuatu yang mungkin berat, tetapi kami tahu kekudusan itu berbicara tentang Tuhan kami, di mana kami meneladani Engkau Kristus Yesus. Tuhan, mampukan setiap kami Bapa. Bagi saudara yang mungkin lagi berdoa tentang kekudusan, bagaimana untuk hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri, sambil dengan tetap posisi, memejamkan mata, hati tertuju kepada Kristus. Mungkin saudara saat ini lagi berdoa, Tuhan, saya gak mampu. Taruh tangan kananmu. Dan hamba berdoa, tanpa memandang ke kanan ke kiri, biar setiap kita tertuju kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan mampukan setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Saya merasakan ada saudara-saudara yang berkata, Tuhan saya jatuh lagi. Saya melakukan hal yang saya tahu tidak benar. Tetapi hari ini Tuhan berkata, Tuhan sangat mengasihi engkau dan menerima engkau apa adanya. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu keterbatasan yang mungkin orang tuamu, saudaramu, pasanganmu tidak tahu, atau siapapun tidak tahu. Tetapi hari ini Tuhan berkata, aku mengasihimu anakku. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anakmu Tuhan, yang menaruhkan tangannya di dadanya. Engkau tahu kedalaman hati setiap umat. Engkau tahu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau memberkati. Engkau memberikan ketenangan. Engkau memberikan kelegaan. Engkau memulihkan setiap hati yang terluka. Bahkan bagi saudara yang mungkin ada sebuah perasaan-perasaan bersalah yang masih ada menetapi hati saudara. Dan perasaan bersalah itu membuat saudara merasa tersiksa. Seandainya waktu dapat kembali, mungkin banyak hal yang bisa dirubah. Tapi penyesalan itu tidak bisa. Sesuatu yang telah terjadi tidak bisa kembali. Tetapi hari ini Tuhan mengetahui dan mau memulihkan hidup saudara. Tuhan mau menyembuhkan semua
rasa kesepian dan kesedihan yang saudara rasakan. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan mau mengobati setiap luka-luka, setiap rasa kesepian yang kau rasakan. Dan Tuhan hadir di lubuk hatimu saat ini. Aku tahu seberapa kekuatanmu, kata Tuhan. Aku tahu seberapa kekuatan. Tuhan mau menyembuhkanmu dan Tuhan hadir dalam hidupmu untuk mengisi kekosongan dan kesepianmu. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan penuh dengan janji-Mu yang menghidupkan kami. Hidupkan kami Bapa. Segarkan kami. Mungkin kami telah lama meninggalkan pembacaan Alkitab. Bagi saudara-saudara, saya merasakan Tuhan ingin membangun. Tuhan ingin kembali dekat denganmu. Bagi saudara yang berdoa untuk hal itu, Tuhan sudah sangat rindu untuk menyapamu lewat firman-Mu. Tuhan sudah sangat rindu untuk mendekapmu dan memberikan engkau tegak berdiri kembali. Inilah waktunya mempergunakan dan berdiri tegap seperti apa yang firman Tuhan katakan. Berdirilah tegap dan jangan goyah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa, firman-Mu adalah Engkau sendiri Bapa. Biar setiap firman Tuhan yang kami baca, logos itu menjadi rema. Kami tahu kami tidak berjuang sendiri. Kami tidak berjalan sendiri. Mungkin orang tua kami, mungkin anak kami, mungkin pasangan kami mengecewakan. Atau kami belum memberikan yang terbaik kepada orang tua kami. Kami belum memberikan yang terbaik Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Kami melakukan bagian kami dan Tuhan yang menyempurnakannya dan memberkatinya dalam nama Yesus. Sehingga yang kami lihat dari kehidupan anak-anak kami, dari kehidupan orang tua kami, dari kehidupan pasangan kami, Kristus yang semakin besar dalam nama Yesus. Berkati semua kami Tuhan, semua kami Bapa. Berkati semua kami dalam nama Yesus. Segarkan kami dengan minyak baru-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami terima firman-Mu janji Allah yang hidup. Kami terima Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.